Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahid NIM T 2018-1051. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar di sini adalah sebuah proses interaksi dari siswa, yang mana proses itu mencangkup dari interaksi siswa terhadap seluruhnya, mulai dari di dalam kelas, di luar kelas, mulai dari interaksi dengan guru, antar siswa, dan masyarakat. Nah, pengalaman belajar di sini diartikan sebagai proses. Nah, pengalaman belajar di sini dapat didapat dari berbagai sumber, bisa dari guru, bisa dari siswa, bisa dari masyarakat. Nah, untuk pembahasan di sini yaitu pengalaman belajar yang didapat dari guru. Nah, pengalaman belajar yang didapat dari guru di sini adalah pengalaman belajar di mana pengalaman belajar tersebut disusun oleh guru atau dirancang oleh guru untuk mendapatkan tujuan dari belajar tersebut, untuk mencapai kompetensi-kompetensi dasar yang sudah ditetapkan sehingga tujuan dari pendidikan tersebut tercapai. Nah, itu adalah definisi dari pengalaman belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamlatul Hasana, NIM T 2018-1081. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Muhaimin, yaitu pertimbangan menentukan pengalaman belajar. Yang pertama, menentukan pengalaman belajar. Di sini juga mempunyai beberapa tahap. Yang pertama, sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Maksudnya, dalam sistem perencanaan dan desain pembelajaran, tujuan merupakan komponen utama dan pertama yang harus dipikirkan oleh seorang desain pembelajaran, sehingga apa yang harus dilakukan guru dan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan itu. Dilihat dari domainnya, tujuan itu terdiri atas tujuan kognitif, tujuan efektif, dan tujuan psikomotorik. Ketika kita merumuskan tujuan yang berbeda dalam kawasan kognitif, harus berbeda rancangan pengalaman belajarnya dengan rumusan efektif dan psikomotorik, oleh karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Yang selanjutnya, sesuai dengan jenis bahan atau materi pelajaran. Di samping tujuan, materi pelajaran juga merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pembelajaran. Pengalaman belajar yang direncanakan didesain harus memerhatikan karakteristik materi pelajaran, baik dilihat dari kompleksitas materi maupun pengawasannya. Materi pelajaran yang bersifat data atau fakta harus berbeda penyajiannya dibandingkan jenis materi pelajaran yang bersifat konsep atau prinsip. Yang ketiga, ketersediaan sumber belajar. Selain pertimbangan tujuan dan isi bahan pelajaran, seorang desain pembelajaran harus menentukan pengalaman belajar, juga harus memerhatikan ketersediaan sumber belajar yang dapat digunakan. Misalnya, pengalaman belajar melebihi penugasan untuk menganalisis buku akan efektif. Manakala bukunya tersedia dan memadai. Pengalaman belajar melalui wawancara untuk mendapatkan informasi tertentu akan efektif manakala ada narasumber yang dapat dimintai informasi atau keterangan. Yang selanjutnya, pengalaman belajar harus sesuai dengan karakteristik siswa. Kondisi dan karakteristik siswa merupakan salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan, baik menyangkut minat atau bakat siswa, kecenderungan gaya belajar maupun kemampuan dasar yang dimiliki siswa yang dianggap telah memiliki kemampuan dasar yang baik akan berbeda dengan siswa yang hanya sedikit atau tidak memiliki kemampuan sama sekali. Di samping beberapa pertimbangan di atas, ada juga sejumlah prinsip yang harus diperhatikan manakala kita mengembangkan pengalaman belajar. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan siswa
mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ia sangat penting sebab pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Oleh karena itu, efektivitas pengembangan pengalaman belajar ditentukan dari keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas. Belajar bukanlah hanya sekedar menghafal sejumlah fakta atau informasi. Akan tetapi, belajar adalah berbuat atau memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pengalaman belajar siswa harus dapat mendorong agar siswa beraktivitas melakukan sesuatu. Aktivitas tidak terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat seperti aktivitas mental. Yang ketiga, individualitas, yaitu mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa. Oleh sebab itu, pengalaman belajar dirancang untuk setiap individu siswa, walaupun kita mengajar pada sekelompok siswa. Namun pada hakikatnya, yang ingin kita capai adalah perubahan perilaku setiap siswa. Yang keempat, integritas. Mengajar juga harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Mengajar juga bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tetapi juga meliputi pengembangan aspek efektif dan aspek psikomotorik. Oleh sebab itu, merancang pengalaman belajar siswa harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara integrasi. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin C yaitu cara pendekatan saintifik terhadap pengalaman belajar. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik. Dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran ada 5, yaitu yang pertama, mengamati atau observasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan juga mudah pelaksanaannya. Metode mengamati ini sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran dimiliki kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud nomor 81A, hendaklah guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan hal yang penting dari suatu benda atau objek. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Yang nomor 2 yaitu menanya. Dalam kegiatan mengamati, guru memberi kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dan dibaca. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkret
berkenaan dengan fakta, konsep, dan prosedur. Melalui kegiatan bertanya, dikembangkan rasa ingin tahu. Peserta didik semakin terlatih dalam bertanya, maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. Kegiatan menanya dalam kegiatan pembelajaran, sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud 81A tahun 2013, adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Nomor 3 yaitu mengumpulkan informasi, merupakan tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu, peserta didik dapat membaca buku lebih banyak, memperhatikan fenomena dan objek yang lebih teliti, bahkan melakukan eksperimen dari kegiatan tersebut. Terkumpullah sejumlah informasi. Dalam Permendikbud 81A tahun 2013, aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, melalui sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian. Aktivitas wawancara. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, dan menerapkan kemampuan. Mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan sepanjang hayat. Yang keempat yaitu mengasosiasikan. Dalam kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi, terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasikan untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka dipelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin D, yaitu cara memilih model pembelajaran. Setiap model pembelajaran memiliki latar yang berbeda, sehingga tidak semua jenis model pembelajaran cocok untuk diterapkan dalam semua jenis mata pelajaran. Oleh sebab itu, pendidik perlu memahami sejumlah pertimbangan atau azas dalam memilih model pembelajaran. Azas dalam memilih model pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Setiap melakukan kegiatan apa saja, tentunya kita dimulai dengan sebuah tujuan. Begitu pula ketika kita akan melaksanakan sebuah pembelajaran, tentu saja kita memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan yang dimaksud dalam pembelajaran adalah tujuan belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dituju dalam rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Itu sifat materi. Berbicara mengenai sifat materi sains, maka kita perlu ingat tentang hakikat sains terlebih dahulu. Sains adalah ilmu yang mempelajari tentang alam dan gejalanya
yang terdiri atas proses dan produk. Proses yang dimaksud adalah proses ilmiah, proses yang langkah-langkahnya menggunakan prosedur atau metode ilmiah. Sedangkan produk adalah pengetahuan yang berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, teori, atau hukum. Ketiga yaitu ketersediaan fasilitas. Suatu model pembelajaran perlu memiliki sejumlah sarana dan prasarana untuk mendukung setiap model pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasilitas diartikan sebagai sarana untuk melancarkan pelaksanaan. Fungsi sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sebuah proses. Keempat yaitu kemampuan pendidik. Walaupun model pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan ditargetkan, sudah sesuai dengan karakter materi, dan fasilitas penunjang sudah terpenuhi, namun apabila pendidik atau dosen kurang terampil dalam mengimplementasikan sebuah model pembelajaran, maka tujuan pembelajaran tersebut akan kurang baik hasilnya. Di lain pihak, jika pendidik kurang paham terhadap model pembelajaran tersebut, bisa dimungkinkan tidak tepatnya pendidik dalam memilih model pembelajaran atau menentukan model pembelajaran. Akibatnya akan membuat aktivitas pembelajaran tidak berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Yang kelima yaitu kondisi peserta didik. Tujuan utama dalam setiap pembelajaran adalah membantu peserta didik untuk belajar, bukan membantu pendidik dalam mengajar. Setiap peserta didik atau kelompok peserta didik mempunyai cara tersendiri atau kebiasaan belajar tersendiri yang belum tentu sama. Ada yang suka menghafal, ada yang suka dipandu atau dibimbing, dan ada juga yang suka menggambar, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut harus diakomodasikan dengan cermat oleh pendidik agar menentukan model pembelajaran tersebut sesuai dan tercapai. 6. Yaitu alokasi waktu. Hal yang tidak kalah penting dalam menentukan suatu model pembelajaran adalah waktu yang tersedia untuk melaksanakan sebuah pembelajaran. Sebagai pendidik atau calon pendidik harus dapat memperhatikan dengan sungguh-sungguh waktu yang diperlukan untuk melaksanakan suatu model pembelajaran. Dalam setiap pembelajaran ada 3 kegiatan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan penutup. Saya di sini akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu penulisan pengalaman belajar. Nah, penulisan pengalaman belajar di sini dapat ditulis oleh guru untuk untuk mendapatkan rancangan dari pembelajaran tersebut. Nah, pengalaman belajar di sini bisa mulai dari praktek, bisa mulai dari apa saja materinya yang disampaikan dengan metode apa. Nah, seperti itu. Jadi, seluruh kegiatan siswa yang berada di sekolahan di mana kegiatan tersebut dipantau oleh guru itu dapat ditulis oleh guru, mulai dari praktek, mulai dari metodenya, mulai dari materinya, serta tujuan-tujuannya itu, proses penyampaiannya itu yang ditulis. Nah, itu adalah proses penulisan dari pengalaman belajar tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.